Neurodiversity movement ini melihat autism sebagai kondisi yang spesial, kondisi yang unik. Seseorang yang autistik itu memiliki kemampuan memproses informasi yang unik, yang berbeda. Neurodiversity movement adalah movement atau gerakan yang dilakukan oleh orang-orang autistik dewasa, terutama di negara maju, yang memperjuangkan supaya autism itu dianggap atau dipandang sebagai kondisi yang unik, bukan sebagai penyakit atau gangguan. Kalau dulu memang autism itu kan dianggapnya kayak penyakit, disorder, kelainan. Tapi riset itu kan terus berkembang, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Saat ini pengertian autism itu juga semakin berkembang. Orang semakin melihat autism bukan sebagai gangguan, melainkan suatu kondisi yang unik, kondisi yang spesial. Terutama oleh orang-orang autistik di negara maju yang sudah dewasa, mereka memperjuangkan supaya pengertian autism itu dilihat dengan kacamata yang lebih ramah dan lebih positif. Jadi saat ini sedang terjadi yang namanya Neurodiversity Movement yang awalnya diprakarsai oleh orang-orang autistik dewasa di negara maju yang memperjuangkan pandangan bahwa autism adalah suatu kondisi yang unik, bukan gangguan. Neurodiversity movement ini melihat autism sebagai kondisi yang spesial, kondisi yang unik. Seseorang yang autistik itu memiliki kemampuan memproses informasi yang unik, yang berbeda. Jadi kata kuncinya tuh unik dan berbeda, bukan terganggu, seperti itu. Dan mereka melihat bahwa orang-orang autistik sama seperti orang-orang pada umumnya itu punya perasaan, punya hak untuk hidup bahagia, untuk hidup optimal. Mereka perlu disupport untuk hal-hal yang bisa menghambat optimalnya mereka. Mereka juga perlu disupport untuk bisa meraih kemandirian, bisa berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang terpenting, mereka memperjuangkan bahwa setiap individu autistik itu berhak punya quality of life yang maksimal. Quality of life maksudnya mereka berhak hidup bahagia. Para orang tua yang punya anak-anak autistik ya, atau yang dipercayakan Tuhan anak-anak autistik, ketika mereka mulai melihat anak-anaknya ini dengan kacamata neurodiverse ya, biasanya mereka jadi lebih rileks, mereka jadi lebih melihat anak itu secara lebih positif. Berbeda dengan kalau dulu mereka melihat, aduh anak saya sakit, anak saya ada gangguan. Biasanya ketika orang-orang melihat anaknya, oh ini cara memproses informasinya beda. Pace-nya atau kecepatannya mungkin berbeda dibanding anak-anak lain. Cara saya ngajar dia mungkin berbeda gitu. Tapi dalam pikirannya, dalam konsepnya bukan nggak normal gitu. Mereka melihatnya sangat positif. Sehingga mereka akhirnya bisa treat anak ini sama dengan saudara kandungnya yang tidak autis. Kalau dulu mungkin dengan pendekatan yang medis atau patologis, mereka setiap kali sama anaknya yang autis ini lebih Khawatiran dalam arti itu cemas, kemudian cara memperlakukannya jadi nggak natural, jadi beda. Dan karena khawatirnya, jadi terapinya banyak yang berlebihan dan macam-macam yang nggak perlu. Nah, dengan mereka memandang anaknya ini lebih positif, biasanya mereka lebih slow down, mereka lebih relax, mereka lebih objektif bisa melihat
apa yang anaknya betul-betul perlukan, mereka bisa lebih tenang dan mereka lebih bisa bijak untuk mempertimbangkan treatment mana yang perlu untuk anak ini sesuai dengan kondisi untuk mengoptimalkan potensinya. Jadi kalau kita bilang mengoptimalkan, kita betul-betul jadi berusaha sensitif dan peka melihat profil unik si anak ini. Misalnya kita jadi betul-betul menggali cara belajar anak ini gimana sih. Kalau anak lain yang tidak ada autis, mungkin dengan duduk di kelas mendengarkan gurunya pakai alat peraga biasa ditunjukkan di depan kelas, mungkin kalau anak yang tidak ada autis bisa. Nah, tapi kalau ada kondisi autismnya, ya, dengan pendekatan neurodiverse yang melihat anak ini unik, kita akan mencari tahu cara terbaik anak ini belajar tuh gimana. Misalnya, oh dia nggak bisa kelas yang terlalu besar, maksimal 3-5 orang misalnya. Oh, pencahayaan di kelas tidak boleh terlalu silau, karena dia ada kondisi sensoris yang kalau dia terlalu silau, dia jadi nggak fokus. Atau alat peraganya tidak cukup hanya ditampilkan, tapi perlu di dekat dia dan dia perlu sentuh. Contohnya seperti itu. Jadi kita lebih betul-betul menggali lebih detail apa sih kebutuhan dia, cara belajar dia gimana, kondisi sensoris yang perlu kita perhatikan tuh seperti apa, supaya dia optimal. Jadi bukan berarti kalau kita memandang anak autistik itu sebagai kondisi yang unik atau spesial ya, bukan berarti dia nggak diterapi, bukan berarti dia tidak mendapatkan penanganan yang memang sesuai kebutuhannya ya, tapi cara pandang kita saat membawa anak ini di terapi, bahkan saat mempertimbangkan terapi apa yang betul-betul dia butuhkan, itu akan lebih positif, akan lebih beda dibanding kalau kita dari awal memandang anak ini sakit atau mengalami gangguan. Pendekatan neurodiversity ini masih butuh waktu lama mungkin untuk bisa di-embrace, bisa diterima oleh orang tua dan masyarakat di Indonesia. Karena selama ini kacamata medis atau patologis itu kan sudah sangat berakar. Tapi ya salah satunya dengan edukasi orang tua, edukasi para praktisi di sekolah-sekolah, educators ya. Ya kita berharap kita bisa semakin menciptakan komunitas yang ramah ya terhadap para individu autistik ini. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.